Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menyampaikan mengenai apa yang saya dapatkan dari artikel yang sudah saya baca. Jadi pada artikel yang berjudul Pentingnya Pembaca Sasaran, itu menekankan kepada kita bahwa jika akan memulai menerjemahkan suatu teks, penting sekali untuk kita mengetahui terlebih dahulu siapa pembaca sasarannya. Karena ini akan melibatkan maknanya dari terjemahan tersebut. Makna yang dihasilkan oleh penterjemah dapat berarti sensitif, contohnya jika penterjemah menggunakan masalah keagamaan. Ini nantinya sangat berpengaruh jika penterjemah tidak memperhatikan siapa membaca sasarannya. Misalkan, mahasiswa beragama Islam diminta menerjemahkan suatu hal tentang agamanya. Namun jika tidak terjadi keberterimaan, ini akan buruk nantinya. Dan mahasiswa lain yang beragama selain Muslim selain Islam mungkin akan oke saja karena ia tidak mengetahui makna pasti penerjemahan tersebut. Jadi sebetulnya ada banyak sekali masalah-masalah yang kita dapatkan jika tidak terjadi keberterimaan pada suatu makna yang diterjemahkan. Yang salah satunya itu contoh yang saya ambil yaitu keagamaan. Di sini karena jika kita membahas tentang keagamaan, misalkan ada suatu buku yang bercerita tentang keagamaan, dan karena seorang muslim sudah tahu pasti tentang apa itu, contohnya misalkan kisah Nabi Ibrahim, itu kan kita tahu sebagai muslim bagaimana kisah Nabi Ibrahim, dan misalkan diterjemahkan, orang-orang muslim itu mungkin sudah mengetahui gitu. Jadinya kalau misalkan ada makna yang berbeda, sebetulnya memang tidak ada niatan untuk berbeda, cuma karena makanya kenapa dia bilang penting pengetahuan umum seorang penterjemah itu. Makanya penterjemah itu sebelum menerjemahkan, dia harus tahu terlebih dahulu apa yang akan dibahasnya. Mengetahui secara jelas, mengetahui secara dalam itu sangat penting bagi seorang penterjemah, seperti itu. Kemudian pada masalah selanjutnya dalam penerjemahan ada masalah budaya material, dan pada masalah ini sangat menekankan tentang kebudayaan. Pertama, dalam Inggris kita mengetahui kalau kata breakfast itu artinya milk, maksudnya yang berkaitan dengan milk, bread, coffee, dan lain sebagainya. Dan kita ketahui kalau masalah sarapan itu di Indonesia berkaitan dengan roti, kopi, kue, dan lain sebagainya, nasi uduk, dan lain sebagainya seperti itu. Nah, kemudian seorang penterjemah itu penting untuk mengetahui bagaimana sasarannya. Biasanya di Indonesia ini sarapannya misalkan menggunakan apa gitu. Dan misalkan di Indonesia ini sarapan biasanya paling utama menggunakan nasi, berarti sarapan itu diterjemahkan atau breakfast itu dapat diterjemahkan menjadi sarapan menggunakan nasi, seperti itu. Jadi penterjemah harus mencari padanan yang mendekati. Meskipun memang padanan ini memang tidak harus selalu sama, tapi yang penting mendekati. Dan seperti contohnya juga Happy Halloween, seperti itu. Ya, penerjemah Indonesia tidak harus terlalu mengetahui tentang apa itu Happy Halloween, karena di Indonesia tidak ada budaya yang seperti itu. Namun dapat mencari padanan yang sesuai. Misalkan contohnya itu pesta permen, seperti itu. Kita ketahui kan kalau misalkan Halloween itu biasanya suka minta permen gitu kan di setiap rumah, seperti itu. Tidak masalah, tidak harus mengetahui secara mendalam apa itu Halloween dan menerjemahkannya secara pasti dan sangat sama, seperti itu. Jadi menyesuaikan saja, dan padanannya itu yang mendekati itu lebih baik begitu. Kemudian masalah lainnya dalam menerjemahkan adalah masalah ekologis, dan masalah ekologis ini biasanya berkaitan dengan tropis atau cuaca. Dan misalkan pada suatu penerjemahan bahasa Inggris, penerjemah menggunakan musim panas, wanita sebagai musim panas pada artikel tersebut, dan kemudian mungkin orang Indonesia akan kebingungan dengan membedakan musim panas, karena musim panas di sini itu biasanya berkaitan dengan neraka karena panas, seperti itu. Namun tugas penterjemah di sini adalah harus mengetahui padanannya, maknanya kembali lagi, karena pada dasarnya penterjemahan itu mengutamakan bagaimana maknanya. Penting untuk kita memahami maknanya, bukan arti yang harus sesuai sekali, itu tidak. Jadi pada saat menerjemahkan itu penting untuk kita menganalisis terlebih dahulu, kemudian kita terjemahkan sesuaikan dengan padanannya atau makna-makna yang terdekat, namun bisa menghasilkan hasil yang
sesuai hasilnya, yang sesuai dengan pembaca sasarannya. Jadi jika memungkinkan di Indonesia ini menggunakan kekasih yang kita tidak bisa menggunakan kekasih musim panas, kekasih ini seperti musim panas, karena itu akan membingungkan pembaca nantinya. Dan mungkin kita bisa menggunakan dengan kekasih yang energik, mungkin bisa dengan seperti itu, akan dapat lebih dipahami oleh pembaca sasaran. Kemudian masalah lainnya yang dijelaskan pada artikel tersebut yaitu masalah sosial organisasi. Ini berkaitan dengan hal sosial dan politik yang ada pada suatu negara. Contohnya pada Amerika Serikat itu pada status di KTP-nya itu menggunakan status duda, janda, bercerai, menikah, lajang, seperti itu. Namun di Indonesia itu hanya ada 2 status. Yang pertama status kawin atau belum kawin, seperti itu. Nah, nantinya penerjemah akan kebingungan dalam menerjemahkan hal tersebut karena bisa dibilang dalam budaya kita itu tidak ada hal-hal tersebut yang diungkapkan dalam kartu tanda penduduk gitu. Tidak ada dalam masalah politik kita, masalah sosial kita juga tidak ada mengungkapkan tentang status sosial sebagai janda atau sebagai duda dan lain sebagainya, karena di negara kita hanya ada 2 status sosial. Nah, seperti itu. Maka dari itu sangat penting bagi penterjemah untuk memiliki pengetahuan sebelumnya terlebih dahulu, karena pengetahuan dari penterjemah ini akan menentukan kualitas terjemahannya. Dan kalau misalkan kita akan menerjemahkan suatu hal yang kontroversial, ini penting untuk kita mengetahui apa, siapa, bagaimana, dan kenapa hal itu bisa terjadi, dan juga tentunya mengetahui tentang pembaca sasaran yang akan membaca terjemahan kita tersebut. Seperti itu. Jadinya pada dasarnya mengetahui pembaca sasaran, intinya mengetahui pembaca sasaran itu sangat penting untuk penterjemah ketahui agar tidak terjadi ketidakberterimaan, seperti itu. Terima kasih.